Al-Quran itu menyebut kata Islam, jadi Islam itu sendiri secara definitif ya, itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Islam sebagai din itu disebutkan dalam Al-Quran, konteksnya dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang lain ketika Allah menyatakan misalnya innad dina indallahi Islam. Meskipun ayat ini justru menguatkan berarti semua agama itu adalah Islam. Sedangkan ayat yang surat Al-Maidah 3 tadi justru itu menunjukkan seolah-olah Islam itu hanya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah sebenarnya diskusi ini panjang, tapi ada hal yang saya ingin pendekkan saja. Kemarin ada seminar internasional yang diadakan di Malaysia, menghadirkan guru-guru besar, profesor, doktor, ya para pemikir-pemikir dari seluruh dunia, dan salah satu keynote speakernya itu adalah Syed Naqib Alatas. Ya, nah Syed Naqib Alatas ini itu di Malaysia mendirikan ISTEC, ya. Jadi mendirikan ISTEC, termasuk dulu yang membedani layarnya UIA di Gombak itu adalah beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang menarik kesimpulannya adalah setelah melakukan pengkajian terhadap berbagai macam, baik itu nas termasuk juga literasi, beliau simpulkan bahwa Islam itu adalah agama yang hanya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu kesimpulan yang beliau sampaikan. Sebenarnya ini bukan kesimpulan pertama, karena sebelum itu ya Al-Alamah Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin Ar-Rahmani di dalam buku beliau itu juga menyebut hal yang sama, dan itu kemudian saya kutip di dalam kitab Islam Politik dan Spiritual. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, terus bagaimana kita memahami misalnya seperti ketika dalam surat An-Naml itu ada kisah tentang Balqis dengan Sulaiman. Di dalam ayat itu Allah menyatakan aslamtu ma'a Sulaiman, aku ya masuk Islam bersama Sulaiman. Di dalam buku itu saya sudah jelaskan makna aslamtu itu maknanya adalah ya bisa diartikan aku tunduk, aku patuh ya kepada Sulaiman. Itu konteks makna aslama. Karena makna aslama secara bahasa itu maknanya bisa khodi'a yakhdo'u, bisa ya bermakna angkoda yang artinya itu tunduk. Nah itu konteks dari kata aslama. Kemudian ketika ada ayat yang mengatakan wassamakumul muslimuna, ya, dan kalian disebut muslimuna min qabl, ya, muslim sebelumnya. Kata muslim di situ sebagian ahli tafsir menyebutkan itu maknanya adalah bahasa. Maksudnya makna bahasa. Artinya apa? Berarti mereka itu tidak dalam pengertian Islam seperti kita. Apa buktinya bahwa mereka tidak Islam seperti kita? Karena Al-Quran mengatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk Islam itu sudah diberi syir'ah dan minhaj masing-masing. Ya masing-masing. Jadi artinya Islam itu diturunkan Allah dengan syir'ah dan minhaj yang berbeda dengan yang lain. Terus misalnya ada ayat yang lain yang mengatakan begini, wa auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepadamu pada Nuh. Apa maknanya ayat ini? Ayat ini menjelaskan kalau ada kesamaan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh itu dalam konteks tauhid. Nah, itu konteksnya dalam konteks tauhid. Karena itu makna millata Ibrahim Hanifa, makna millah itu adalah aslut tauhid. Itu dalam bahasa Arab. Jadi dari situ kita bisa memahami berarti Islam itu adalah agama yang khas diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi mengatakan bahwa aku dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya itu seperti batu bata tadi, itu konteksnya dengan risalah secara keseluruhan. Gitu. Ya, tapi ketika kita bicara tentang Islam, maka Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini penjelasan yang saya kira paling rasional lah, ya, dan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam nas tadi. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi.